Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk saat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Saat bagian, akhir-akhir ini Kevin jarang upload video karena lagi sibuk ya, saat bagian lagi banyak kegiatan. Dan untuk minggu ini kita akan lihat tema yang mungkin ini bisa sangat kebagian resapi tentang hubungan kamu bersama diri dia. Dalam kaidahnya adalah keintiman. Bagaimana dia melihat kamu untuk saat ini. Seseorang yang mungkin namanya kamu sebut ya, seseorang yang masih terikat hubungan emosional dengan kamu. Oke, seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Seberartinya kamu di mata dia saat ini itu seperti apa? Apakah ada hal-hal yang dia rasakan tentang kamu? Apakah ada hal-hal yang bisa dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan? Usahakan untuk saat bagian fokus pada diri kamu. Sebut nama dia dalam hati. Sebut nama dia dalam hati kamu. Sebut namanya dia dalam hati kamu. Seseorang yang masih terikat hubungan emosional dengan kamu. Sebut namanya dalam hati seseorang yang masih terikat hubungan emosional dengan kamu. Dan kita akan lihat bersama-sama. Terkoneksi kepada seseorang yang namanya saat bagian sebutkan dalam hati. Seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Bagaimana kamu di mata dia untuk saat ini? Seperti apa yang dia rasakan kepada kamu? Apakah ada hal-hal yang bisa kita lihat bersama-sama, terutama dengan ranah keintiman? Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah soal kebahagiaan. Kartunya langsung wow banget nih. Kartu pertama adalah Destiny. Orang yang namanya kamu sebut dalam hati tadi, sahabat kebahagiaan, yang masih terikat hubungan emosional dengan kamu adalah takdirmu. Kamu adalah takdirnya. Dia adalah takdir kamu. Kalau berkaitan dari takdir di sini, tentunya arah kebahagiaan mana yang akan kamu pilih bisa kalian tentukan. Pertemuan kalian adalah sebuah takdir, dimana takdir terkadang mengajarkan sesuatu tentang perubahan, tentang pertumbuhan, hal-hal yang bisa kalian rasakan berdua. Perasaan yang kamu rasakan terhadap orang ini memang gak bisa dihapuskan begitu saja. Begitupun juga dengan diri dia. Kamu apakah berarti di mata dia? Jawabannya udah pasti, jawabannya iya. Kamu sangat berarti karena kamu adalah takdir bagi diri dia. Orang ini ingin sekali memeluk kamu. Orang ini ingin sekali bahwa aku ingin hidup, cinta, dan matiku hanya untuk kamu. Karena ini adalah takdir yang dia rasakan. Untuk saat ini dia kayak ngerasa bahwa ya memang aku udah ditakdirkan sama kamu, ketemu di sini ngejalin hubungan ikatan emosional. Ya aku ingin berakhir dengan hal yang indah. Ini yang dia rasakan. Karena mungkin banyak hal-hal yang sudah kalian lewati bersama di sini yang membuat ikatan hubungan ini tuh semakin kuat, dan semakin kuat. Dan kartu pertama adalah Destiny, tentang takdir. Jadi memang pertemuan kamu dengan diri dia sudah ditakdirkan oleh semesta. Tinggal kalian menuliskan kisahnya itu seperti apa. Lalu untuk energi yang selanjutnya, seberartinya kamu di mata dia adalah tentang janji yang pernah dia utarakan kepada kamu. Dia sayang sama kamu, dia janji gak akan mau ninggalin kamu. Dia memang berusaha di situ. Ada kartu promise, sahabat kebahagiaan. Hubungan ini tuh sulit untuk diputuskan karena masing-masing di antara kalian masih terikat di dalam sebuah janji, dan janji ini harus ditepati. Kalaupun janji ini tidak ditepati, apa yang terjadi? Ya,
kemelekatan, rasa bersalah itu akan muncul kapanpun. Jangan sampai janji suci yang sudah kalian ikat bersama di sini ini dikaburkan dengan hal-hal yang tidak baik. Karena kamu itu adalah orang yang berarti di dalam benaknya dia. Dia berusaha untuk berjanji, untuk mengikat kamu, untuk selalu bersama kamu. Tapi pastikan hubungan ini adalah hubungan yang baik. Tidak ada karma buruknya. Ketika kamu sudah sama-sama, dia mengutarakan janji suci kepada kamu atau kamu mengutarakan janji suci kepada diri dia, ikatan ini nggak akan pernah terlepas saat kebaikan, karena sudah ditakdirkan oleh semesta. Apapun ikatan suci ini yang berkaitan dari janji pernikahan, yang berkaitan dari janji hubungan, ikatan batin, kontrak jiwa kau dan diri dia, karena sulit untuk diputuskan. Ketika berjanji, pastikan janji itu adalah sesuatu hal yang indah yang menyatukan kalian. Karena kamu sangat berarti di mata dia. Dia berupaya untuk mewujudkan janji-janjinya kepada dia, kepada kamu ya sahabat kebahagiaan. Makanya orang ini akan terus berusaha meyakinkan bahwa kau adalah takdir hidupku. Oke, artinya adalah promise, tentang sebuah ikatan, tentang sebuah janji, tentang sebuah hubungan. Jadi kau sangat berarti banget ya, udah ditakdirkan, ada ikatan, ada benang merah di sini kamu sama dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tears. Wow. Kamu sangat berarti banget di mata dia, bahkan orang ini bisa menangis di depan mata kamu. Kalau kamu punya kekasih, dia pernah nangis secara emosional di depan kamu, udah pasti itu sayang banget. Udah pasti dia udah terbuka banget sama kamu. Kevin, dia gak pernah nangis di depan mataku. Ada kalanya nanti dia akan menangis di depan mata kamu. Ketika kekasih kamu bisa nangis di depan mata kamu, artinya kamu adalah tempat ternyaman. Tangisan itu adalah sisi terlemah dari manusia. Ketika dia bisa menunjukkan sisi terlemahnya dia kepada kamu, artinya orang ini benar-benar percaya banget sama kamu. Begitupun juga kamu, ketika kamu menangis di samping kekasih kamu atau siapapun saja, kamu udah menunjukkan sisi terlemah kamu. Dan itu artinya orang yang melihat tangisan itu adalah orang yang membuat nyaman. Kartunya adalah tears, tentang kesedihan, tangis, dan duka. Kamu sangat berarti dalam benaknya dia. Dia gak mau kehilangan kamu, dia gak mau berduka tentang hubungan ini. Dia gak mau sedih kalau hubungannya itu jauh dari kamu atau tidak dengan kamu. Ini yang dia rasakan. Dia bisa menangis saat kebahagiaan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, energinya adalah half moon. Wow, ada yang rindu nih. Ada yang rindu ternyata saat kebahagiaan. Kamu di mata dia adalah orang yang selalu ngangenin, orang yang selalu membuatnya itu ngerasa rindu. Kamu adalah orang yang membuat diri dia selalu rindu saat kebahagiaan. Rindunya dia kepada kamu adalah kejujuran yang sebenarnya. Kalau dilihat secara energi, orang ini memang sudah jatuh cinta kepada kamu. Cinta secara emosional, bukan cinta secara fisik saja. Atau mungkin ini adalah hubungan cinta secara spiritual kamu sama diri dia. Bahwa kamu adalah seseorang yang memang sangat dia rindukan, sangat dia inginkan, karena dia menginginkan sebuah pertemuan yang indah dengan kamu. Dia akan selalu mengalami sebuah siklus rindu. Dan siklus rindunya dia ini paling banyak keluar di bulan Agustus ini. Kevin ngerasain siklus rindu paling banyak di bulan Agustus ini. Dan di mata dia, kamu di mata dia, kamu adalah orang yang ngangenin. Kalian bisa lihat ya, kalimat oracle dari kartu half moon di sini adalah siklus rindu pertemuan. Ini mengindikasi bahwa kamu yang berarti di mata dia adalah orang yang paling dia kangenin, karena dia menginginkan pertemuan dengan kamu. Dan pertemuan dengan kamu ini adalah hadiah terindah bagi diri dia yang dia rasakan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Storm. Oke, saat bagian, kamu hubungannya sama dia tuh memang gak mudah ya. Seperti selalu menemui sebuah badai. Terkadang juga dia pernah menyerah tentang hubungan ini. Kamu juga pernah menyerah tentang hubungan ini. Tapi seberapa besar badainya ketika kalian janji dan saling percaya, maka badai itu bisa dilewati sama kebahagiaan.
Dia tahu memperjuangkan kamu itu tidak mudah. Dia tahu sulit untuk berada di tahap ini dengan kamu. Tapi ujiannya mau seberapapun, rasa rindu yang dia rasakan kepada kamu ini bisa menguatkan hatinya untuk kamu. Storm ini tentang ujian, tentang keteguhan. Ada simbol seorang perempuan, dia berdiri di tengah badai, lalu ombak besar siap menggerus diri dia. Tapi dia selalu teguh, selalu kuat. Orang ini akan melawan segala bentuk penghambat dalam hubungan ini, karena kamu sangat berarti. Apapun yang menghambat hubungan ini, dia lawan. Dia masih tetap bertahan. Karena dia tahu bahwa kita ditakdirkan untuk mengikat janji agar tidak ada sebuah duka di antara kita. Dan pertemuan aku dan kamu adalah pertemuan yang bisa membuat kita teguh dalam menjaga hubungan ini. Karena kamu sangat berarti bagi diri dia. Ini adalah energinya. Oke, jadi orang yang namanya kamu sebut dalam hati tadi bukan sembarangan orang ya, sahabat bagian. Artinya memang koneksinya kuat banget, kamu sama dia sama kamu kuat banget. Jadi sebisa mungkin Kevin harap siapapun dia, sahabat bagian, usahakan kalian belajar untuk saling mempercayai satu sama lain. Jaga terus janji suci hubungan kamu sama dia. Apapun permasalahannya di sini, dia masih bisa melewati itu semua kok, sahabat bagian. Karena pada dasarnya cinta kamu sama dia tuh kuat. Storm itu adalah simbol dari keteguhan hati seseorang. Oke, kita lihat yang berbunga-bunga. Pakai kartu yang berbunga-bunga ya. Untuk energi yang selanjutnya, ada energi apa yang terlihat? Untuk kartu yang selanjutnya, oke sahabat bagian, kartunya adalah Calendula Flower. Bunga ini menyimbolkan tentang kekuatan hati. Bunga ini menyimbolkan tentang gairah. Bunga ini menyimbolkan tentang dampak yang besar dalam sebuah hubungan. Ya, kamu orang yang berarti, yang punya dampak besar dalam hidupnya. Sehingga apapun yang terjadi, respon kamu akan mempengaruhi segala bentuk sisi emosionalnya. Untuk saat ini, Kevin merasakan apapun respon kamu terhadap dia akan mempengaruhi emosionalnya dia. Jadi sebisa mungkin untuk saat ini, saat bagian, berafirmasilah, berikan energi positif dalam hubungan ini, maka dampaknya secara emosional dia akan merasakan hal yang positif dari energi kamu. Karena respon positif kamu akan mengantarkan hal yang positif terhadap sisi emosionalnya dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat bagian, bunganya adalah Chrysanthemum. Oke. Ini tentang hubungan yang lama, saat bagian. Kalau tentang hubungan yang lama, dia memang benar ya, masih punya keteguhan hati untuk ngejalin hubungan kamu selama mungkin. Karena dia ngerasa bahwa masih banyak kebahagiaan yang bisa kita temui lagi bersama di sana. Orang ini memang sayang sama kamu, saat kebahagiaan. Dan apapun yang terjadi, selalu berikan vibrasi positif dalam hubungan ini. Karena orang ini masih terus bertahan sama kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada Snapdragon Flower. Saat bagian, kekuatan cinta kamu dan diri dia gak bisa diragukan lagi. Kalian pada dasarnya itu punya ketahanan yang luar biasa. Kalian bisa lihat ya, kalimat oracle-nya di kartu Chrysanthemum. Di sini ada kalimat endurance. Lalu di kartu Snapdragon di sini juga ada kalimat oracle endurance.
yang memiliki makna tentang hubungan yang memiliki ketahanan yang luar biasa. Kamu memang sangat berarti di matanya dia. Dan sangat berarti. Dia punya ketahanan emosional yang kuat terhadapmu. Dia punya ketahanan fisik yang kuat banget terhadap kamu. Sehingga apapun yang terjadi, orang ini akan selalu kembali ke kamu. Karena dia sebenarnya masih mampu dan masih kuat ngejalin hubungan semacam ini dengan kamu. Meskipun banyak badai, banyak rintangan, atau mungkin juga masalah restu atau apapun, dia sebenarnya masih kuat. Satu bagian gak lemah, gak menyerah begitu saja. Kalaupun ada jeda dalam hubungan ini, itu hanya urusan jeda. Setelah jeda dalam hubungan, siklusnya akan kembali kepada kamu. Dan Agustus ini banyak yang kembali kepada kamu. Mungkin nanti Kevin bikin tema yang terpisah ya, energi Agustus yang banyak kembali kepada kamu. Karena Kevin lihat di sini, dia masih bertahan, dia masih kuat, dia masih punya ketahanan emosional yang kuat banget ke kamu, dan bahkan dia bisa hadir kalaupun hubungannya sedang berjeda. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Plum Blossom. Selamat kebahagiaan. Oke, apakah hubungan ini bisa dikatakan adalah cinta yang tulus? Kevin rasa ini adalah cinta tulusnya dia sama kamu, walaupun mungkin sebagian di antara sebagian menghadapi permasalahan-permasalahan yang besar. Tapi pada dasarnya dia adalah orang yang baik sih. Pada dasarnya sebenarnya dia adalah orang yang baik. Tergantung bagaimana kalian memberikan dampak hubungan ini secara emosional. Kalau kalian selalu memberikan energi positif dalam hubungan ini, pasti sisi baiknya dia akan bisa ditonjolkan sebagai orang yang tulus sama kamu. Kevin lihat di sini energinya dia adalah dia sebenarnya punya modal sebagai orang yang baik yang benar-benar tulus sama kamu. Karena kamu adalah orang yang memang berarti banget. Dan kamu di mata dia ini juga sama. Plum Blossom di sini juga mengindikasi tentang orang yang polos, orang yang tulus. Di mata dia, kamu di mata dia adalah orang yang tulus, orang yang polos, orang yang benar-benar baiknya minta ampun. Karena kamu itu melakukan segala cinta dan upaya dalam hubungan ini kepada dia itu tulus, tanpa syarat apapun, tanpa embel-embel apapun. Dan kalau dibandingkan dengan siapapun saat bagian, gak ada orang setulus ini kecuali kamu. Karena kamu sangat berarti di mata dia. Oke, ini luar biasa. Lalu selanjutnya, kartunya adalah Elderflower. Sahabat kebahagiaan, Elderflower ini tentang sebuah koneksi. Ya, kamu sangat berarti di mata dia karena dia tahu dia punya koneksi sama kamu. Dari ketulusan kamu disinilah yang membuat diri dia bisa terkoneksi sama kamu. Elderflower ini tentang bunga yang identik dengan simbol koneksi, simbol tentang panduan. Kamu memandu dia dari ketulusan hati kamu, dari energi positif kamu yang kamu berikan sama dia, dan dia punya koneksi yang kuat ke kamu. Juga sebaliknya, kamu juga punya koneksi yang kuat sama dia. Makanya hubungannya di sini balik lagi ke kartu Destiny. Kenapa ditakdirkan? Karena di sini punya koneksi yang kuat. Elderflower ini adalah simbol dari koneksi, hubungan yang memiliki sebuah koneksi. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya. Bunganya adalah Lantana. Ini adalah hubungan yang memang punya kekuatan cinta yang besar banget sih. Karena Kevin yakin ya soal bagian pertemuan kamu itu adalah ikatan yang memang harus bisa belajar sesuatu tentang pertemuan ini. Harus belajar banyak. Dan waktu yang sudah kalian habiskan bersama antara kau dan diri dia, ini akan selalu menciptakan sebuah kenangan yang gak bisa dihapuskan begitu saja. Kevin melihat ya, semesta itu memberikan sebuah waktu yang berlimpah buat kamu. Gunakan waktu itu untuk menciptakan sebuah suasana-suasana yang harmonis,
Karena Kevin ngerasain ya, kamu memang berarti banget di mata dia. Dia sebenarnya masih punya banyak waktu untuk kamu. Kalau ada yang berkata bahwa dia tuh sibuk banget Kevin, kayak gak ada waktu buat aku, itu bohong. Sebenarnya dia punya waktu banyak banget buat kamu. Makanya tergantung hubungannya. Ini hubungannya positif nggak? Hubungannya benar-benar hubungan yang tulus nggak? Kalau dilihat dari energinya di sini, dia masih punya banyak waktu banget buat kamu. Jadi gunakan waktu itu untuk belajar untuk tumbuh bersama. Oke, ini adalah energinya. Kita tarik lagi untuk energi yang selanjutnya pakai kartu tarot ya. Kita cek. Ups. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Ada energi apa? Oke, Two of Wands, pilihan. Saat bagian kamu memang sudah terpilih sih. Kamu memang sudah terpilih. Dalam hatinya kamu sudah terpilih. Siapa yang paling dicintai? Jika hubungan ini kamu masih terkomunikasi, masih berkomunikasi dengan diri dia, masih terhubung dengan diri dia, artinya kamu yang terpilih. Kevin merasakan kamu memang sangat berarti dan kamu sudah dipilih oleh hatinya. Hati, pikiran, semuanya. Karena Two of Wands ini berbicara tentang sebuah pilihan, mana yang akan dia pilih. Dan dia memilih kamu sebagai orang yang bisa menemani dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Hermit. Wah, ini adalah cinta secara spiritual nih, sangat kebahagiaan. Hermit tempat pulang. Kau adalah tempat pulang, tempat ternyaman bagi dia untuk beristirahat, untuk bercerita, untuk bersantai, untuk bisa menikmati sebuah hubungan yang tak terbatas. Hermit ini adalah simbol dari perenungan. Dia merenungi banyak hal tentang kamu. Dia sesayang ini sama kamu. Dia bisa terbuka semacam ini kepada kamu karena dia percaya kamu adalah tempat ternyaman. Hermit memang simbol dari cinta secara spiritual ya, saat bagian. Jadi cinta secara spiritual itu udah besar banget energinya. Kalian bisa cek aja videonya Kevin tentang koneksi cinta secara spiritual. Dan kalaupun kalian belum ke tahap cinta secara spiritual, di sini dia punya energi bahwa kamu adalah cinta secara spiritualnya. Tinggal menyatukan koneksi antara kau dan dia. Oke, ini untuk Hermitnya muncul ya. Selanjutnya ada kartu Six of Swords. Sahabat bagian, Six of Swords ini identik dengan perjalanan. Ya, kalau kamu mungkin bertanya, dia sebenarnya udah move on dari yang lain belum sih? Jawabannya adalah udah. Dia udah move on dari yang lama dan kemudian singgahnya ke kamu. Karena perjalanannya dia memang sudah menemukan tempat yang paling nyaman adalah kamu, karena kamu adalah orang yang dipilih. Six of Swords ini adalah simbol dari move on. Dia sudah move on dari mantannya atau di masa lalu, atau hubungannya dia dengan yang lalu, dan kemudian singgah ke kamu. Kenapa? Karena kamu sudah bisa membuat dia tuh ngerasa nyaman. Jadi kamu bukan pelarian. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ten of Swords. Wah, ini gila sih orang ini, kalau misalkan kehilangan kamu itu sakitnya minta ampun dan bahkan sedih banget. Karena kamu sangat berarti bagi diri dia. Dia gak mau kehilangan kamu. Ten of Swords ini adalah simbol dari luka, simbol dari sesuatu hal yang sakit ya. Dia gak mau kehilangan kamu karena kamu sangat berarti dalam benaknya dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Eight of Wands. Saat kebaikan, hubungan ini akan cepat berjalan. Dalam artian orang ini tuh gak kerasa sudah sejauh ini ngejalin hubungan dengan kamu. Makanya dia pengen menikmati sebuah momen-momen yang ada. Kalaupun di sini memang benar ya, di energi kartu Snapdragon, kalau komunikasinya lagi berjeda, Agustus ini bisa memunculkan koneksi yang terhubung kembali. Karena Eight of Wands ini juga simbol dari gairah untuk terhubung secara komunikasi. Oke.
Karena orang ini punya pesan dalam hatinya dia bahwa dia sebenarnya masih menginginkan kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, The Fool. Oke, The Fool itu adalah awal yang baru. The Fool itu juga identik dengan kebebasan. The Fool juga identik dengan si pekok yang aku cintai. Kalau misalkan pembacaannya di sini ada energinya si pekok yang aku cintai yang namanya kamu sebut tadi dalam hati, Agustus ini dia akan berulah. Apa yang akan dia ulah kepada kamu? Dia akan ngejar-ngejar kamu. Namun tergantung kamu masih mau membuka hati buat si pekok yang aku cintai atau tidak. Tapi kalau misalkan ini bukan si pekok yang aku cintai, The Fool ini adalah simbol dari perubahan besar, awal baru. Simbol dari kebebasan untuk mengekspresikan apa yang dia rasa. Dalam artian, Agustus banyak cerita yang ingin dia utarakan sama kamu, yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Jadi kamu siap menjadi pendengar, siap jadi tempat, rumah ternyamannya untuk pulang atau untuk kembali. Karena dia siap bercerita banyak hal. Dan kamu memang sangat berarti sekali dalam hidupnya dia, karena kamu saat bagian adalah orang yang membuat diri dia ngerasa nyaman. Dan ini The Fool ketemu sama The Hermit ini juga bisa memiliki makna tentang liburan atau hanya menghabiskan waktu bersama berdua untuk menciptakan sebuah kebebasan dalam ekspresi cinta. Ini adalah energi yang terlihat untuk tema kita hari ini. Ini bisa masuk ke energinya kamu atau energinya dia. Berkaitan itu ada zodiak apa sih yang muncul? Ini juga sama, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Zodiak yang pertama adalah Capricorn, lalu di sini adalah Gemini, lalu di sini ada Virgo, ada Cancer, ada Libra, ada Taurus, ada Sagittarius, ada Scorpio, ada Aries, dan yang terakhir di sini adalah Aquarius. Itu adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Lalu untuk inisial nama ini juga sama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama adalah huruf H, ada huruf N, ada huruf W, ada huruf F, ada huruf G, ada huruf Y, ada huruf S, ada huruf R, ada huruf D, ada huruf X, ada huruf O, ada huruf A, ada huruf J, ada huruf T. Lalu di sini ada huruf K, selanjutnya ada huruf E, ada huruf L, ada huruf B, lalu ada huruf V, dan yang terakhir di sini adalah huruf C. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio. Rahayu, rahayu, rahayu.